Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Jemaah rahimahumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terhingga sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita yang bermanfaat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau dan kita mengharapkan syafaat beliau kelak di dunia. Pada kesempatan kali ini khatib mengajak diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan terus berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seraya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami untuk bisa tetap mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang terbaik untukmu. Jemaah rahimahumullah, lebih dari 1400 tahun yang lalu sosok Rasulullah SAW Nabi Muhammad dilahirkan di muka bumi ini. Beliau telah membawakan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan beliau, jika kita memegang dua hal yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan pernah tersesat di muka bumi ini. Ada satu pesan Rasulullah SAW yang perlu kita camkan. Pesan beliau ini adalah ke sosok yang masih belia, beranjak remaja, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah anak dari Abbas ibnu Abdul Muthalib, artinya dia adalah sepupu Rasulullah. Namun Abdullah bin Abbas ini dilahirkan kurang lebih 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Artinya ketika bertemu Rasulullah umurnya kisaran antara 12-13 tahun. Karena Rasulullah hanya 10 tahun di Madinah kemudian wafat. Yang paling penting adalah pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas yang perlu sama-sama kita pegang. Dari Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pada waktu itu ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dia dalam posisi dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bughal. Bughal itu kendaraan lebih besar dari binatang, lebih besar dari himar dan lebih kecil dari kuda. Kemudian faqala Rasulullah SAW berkata sambil membonceng Abdullah bin
bin Abbas ini, ya bulan, wahai anakku, artinya umuran kisaran telah disapi sampai belasan tahun, diperkirakan 13 tahun. Ya bulan, inni wa'allimuka, saya akan mengajarkan kamu kalimat, beberapa hal. Yang pertama, kata Rasulullah, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Iza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah hanya kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, jika meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummah, ketahuilah, annal ummah, bahwasanya satu kaum, satu umat, law ijtama'at ala ayyan fa'uka, jika mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu bisyai'in, dengan sesuatu, lan yanfa'uka, tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad kataballahu lak, sesuatu yang telah Allah catatkan untukmu. Wa in ijtama'u, jika mereka satu kaum, satu umat, ala ayyadurru, ingin mencelakai kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruk, tidak akan bisa mereka mencelakai kamu, membuat bahaya bagi kamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad kataballahu alaik, yang telah Allah catatkan atasmu. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, wajab patis suhuf, dan suhuf catatan sudah kering. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang pertama pesan Rasulullah SAW, ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maknanya apa? Maknanya adalah menjaga syariat Islam, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka ketika itu dilakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, jagalah syariat Allah, tajidhu tujahak, maka engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapanmu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing kehidupanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepadamu jalan yang terbaik dalam menjalankan kehidupan ini. Kemudian Rasulullah meneruskan, iza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, maka hanya memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dengan manusia itu sebagai muamalah, tapi fokus kita adalah meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta bantuanlah kepada Allah. Kemudian wa'lam, ketahuilah, memberitahu kepada Abdullah bin Abbas, jika satu kaum berkumpul ingin mencelakaimu, tidak akan engkau celaka kecuali apa yang telah Allah catatkan kepadamu. Jika satu kaum berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah catatkan sebagai takdirnya terhadapmu. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Dalam catatan takdir seseorang, segala sesuatu wajib suhuf, dan catatan sudah kering. Artinya apa yang terjadi pada diri seseorang adalah sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat rahimakumullah, kata-kata menjaga banyak sekali di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan menjaga syariat Allah, menjaga larangan Allah untuk bisa ditinggalkan, menjaga perintah Allah untuk bisa dijalankan. Seperti misalnya di beberapa ayat di dalam Al-Quran, hafizu ala salawat wa salatul wusta, jagalah salat dan salat wusta. Misalnya juga di dalam satu ayat, hadza wallazina hum li furujihim hafizun, mereka yang menjaga kemaluan mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Qul lil mu'minin, katakan kepada kaum mukminin, yakhuddu absarahum, untuk
yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dengan kata-kata menjaga adalah menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, yang paling penting dari pesan Rasulullah ini adalah yang pertama, bagaimana kita menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hanya kepada Allah, meminta sesuatu hanya kepada Allah, kemudian menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Rasulullah SAW pernah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sesungguhnya sesuatu yang membuat takjub perkara orang mukmin itu. Kemudian Rasulullah meneruskan, inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya semua perkara kaum mukminin itu baginya adalah baik semuanya. Wa laisa dzalika li ahad, dan hal itu tidak akan terjadi atas seseorang illa lil mukmin, kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra syakar, jika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang melapangkan, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, dan dia memandangnya hal itu adalah hal yang baik. Wa in asabathu dharra, jika dia tertimpa sesuatu yang menyempitkan, sesuatu yang membuat dia susah, sabar, dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, dan hal itu dia pandang sebagai satu kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin, tidaklah satu musibah menimpa fil ardi wala fi anfusikum, di bumi maupun pada diri kalian, illa fi kitabin, kecuali telah tertulis di satu kitab, qabla an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, bahwa sesungguhnya hal demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar supaya kalian tidak berputus asa atas apa yang menimpa engkau, wala tafrahu bima atakum, dan tidak begitu gembira atas apa yang kamu terima dari karunia-Nya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai sombong dan menyombongkan diri. Jemaah Jumat rahimakumullah, untuk itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tetap menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, seraya mengharap bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani bahtera kehidupan ini. Kita hanya tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menerima seluruh ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan memandang hal itu adalah yang terbaik, dan terus menjalin komunikasi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu